Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang kontekstual teaching dan learning untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Ikhwanul Muttaqin. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait apa sih yang dimaksud dengan CTL itu. Jadi kontekstual teaching dan juga learning itu adalah suatu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Jadi kontekstual teaching itu adalah suatu konsep belajar yang diajarkan dari situasi dan juga kondisi yang nyata yang dimiliki oleh siswa. Untuk apa? Untuk suatu pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan CTL atau kontekstual teaching dan juga learning. Kemudian pembahasan yang nomor 2 yaitu tentang ciri-ciri pembelajaran kontekstual teaching dan juga learning. Untuk ciri-cirinya ada beberapa. Di sini saya menyebutkan ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, peserta didik terlibat secara aktif. Yang nomor 2, pembelajaran yang relevan dengan konteks. Yang nomor 3, peserta didik belajar bersama-sama. Yang nomor 4, belajar berhubungan dengan masalah dunia nyata atau simulasi dan masalah yang berarti. Yang kelima, menghargai konteks kehidupan beragam peserta didik. Kemudian yang keenam, guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran serta didik. Nah, itu ciri-ciri pembelajaran kontekstual teaching dan juga learning. Kemudian ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai terkait kritik terhadap pembelajaran kontekstual teaching dan juga learning. Adapun kritik atau saran terhadap pembelajaran kontekstual teaching and learning di sini adalah dalam proses pembelajaran dengan model kontekstual teaching dan juga learning akan nampak jelas. Jadi model kontekstual teaching dan juga learningnya itu akan tampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi atau dengan siswa yang memiliki kemampuan yang rendah atau kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang memiliki kemampuan dalam suatu pengetahuan. Nah, jadi kritikannya adalah bagaimana sekiranya jika terdapat kekurangan pada salah satu peserta didik, maka seorang guru dalam pembelajaran model kontekstual teaching and learning di sini adalah harus menyesuaikan bagaimana peserta didik itu harus disamaratakan dan tidak boleh dibandingkan antara peserta didik yang mampu ataupun yang tidak mampu. Jadi tidak dibanding-bandingkan. Demikian. Nah, kemudian ke pembahasan selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kontekstual teaching and learning. Jadi langkah-langkahnya di sini, langkah-langkah pembelajaran kontekstual teaching learning di sini ada modeling. Guru berperan sebagai model bagi peserta didik. Kemudian inquiry, yaitu identifikasi, analisis dan juga observasi. Kemudian questioning, yaitu tanya jawab dengan peserta didik. Kemudian learning community,
yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok belajar. Nah, kesimpulannya di sini dari pembelajaran konseptual cicing yang dibahas tadi, yaitu menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk dapat menemukan materi. Artinya apa? Artinya yaitu proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Nah, proses belajar contextual teaching and learning di sini tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pembelajaran saja, tidak, akan tapi siswa di sana berproses mencari dan juga menemukan sendiri materi pembelajarannya. Nah, artinya siswa itu dituntut dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dan juga kehidupan nyata, seperti itu. Nah, demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.